Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cicik Septiani dari UPT PPSAA Trenggalek. Di sini saya sebagai peserta PDPS Jatim tahun 2022 angkatan 9. Pada kesempatan ini saya membahas tema metode dan teknik pekerjaan mikro, meso, dan makro di UPT PPSAB Sidoarjo. Munculnya UPT PPSAB ini disebabkan karena permasalahan yang terjadi di masyarakat seiring perkembangan teknologi yang berdampak positif maupun negatif dengan permasalahan yang ditimbulkan. Khususnya di Provinsi Jawa Timur adalah banyaknya anak-anak yang dilahirkan tapi tidak dikehendaki atau dibuang oleh orang tuanya. Dilahirkan dari keluarga tidak mampu secara ekonomi sehingga anak-anak tersebut terlantar, tidak mendapatkan perlindungan secara wajar, yang akhirnya orang tua akan menyerahkan anak ke lembaga pemerintah. Dalam hal ini, negara melakukan perlindungan kepada anak-anak khususnya balita terlantar. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut yaitu menyediakan pelayanan, asuhan, bimbingan, rawatan yang dilaksanakan secara profesional dan sistematik di dalam UPT. Adapun tugas pokok UPT PPSAB Sidoarjo sebagai lembaga pelayanan publik di bidang pelayanan sosial adalah membantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam mengentaskan bayi atau balita terlantar mulai dari 0 sampai 5 tahun. UPT PPSAB adalah suatu lembaga pelayanan pengganti fungsi orang tua kepada anak terlantar. Anak balita terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya. UPT PPSAB dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 yang berfungsi untuk menampung, melayani, dan mengasuh anak-anak terlantar dan sekaligus berfungsi sebagai tempat transit proses adopsi. Metode dan teknik pekerjaan mikro, meso, dan makro. Praktek pekerjaan sosial mikro adalah jenis paling umum dari pekerjaan sosial. Dalam pekerjaan sosial mikro, pekerja sosial di UPT PPSAB Sidoarjo terlibat dengan individu atau keluarga untuk memecahkan suatu masalah. Contoh umum yang termasuk teknik pekerjaan mikro ialah membantu individu melakukan perawatan kesehatan dan pelayanan. Prosedur dan tahapan proses pekerja sosial teknik mikro. Yang pertama ialah tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini dapat dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dapat diperoleh data-data tentang identitas maupun latar belakang klien melalui pihak keluarga ataupun informasi dari berbagai pihak. Yang kedua, tahap diagnosa. Tahap diagnosa ialah tahap menyimpulkan masalah yang terjadi pada klien dan merumuskan rencana untuk selanjutnya merumuskan masalah tersebut. Yang ketiga, tahap penyembuhan. Dalam tahap ini, pekerja sosial melakukan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam kegiatan ini,
UPT PPSAB dapat berkolaborasi dengan kemitraan, misalnya dengan tim kesehatan, tenaga psikolog, maupun tenaga pendidikan. Contoh pekerjaan sosial mikro. Pekerja sosial di PPSAB Sidoarjo harus menggali bakat dan kemampuan individu dengan cara memantau setiap perkembangan dan memberikan support yang baik yang akhirnya bisa memecahkan masalah yang bisa timbul di antara individu maupun klien. Selain itu, pekerja sosial juga harus memastikan memberikan pelayanan yang baik, seperti mengajak konseling atau bertukar pendapat kepada anak yang sudah bisa diajak komunikasi agar mereka tetap merasa aman dan nyaman berada di lingkungan UPT PPSAB Sidoarjo. Yang kedua, teknik pekerjaan meso. Praktek pekerjaan sosial meso diartikan sebagai aktivitas keahlian pekerja sosial dalam bekerja bersama kelompok. Social group work ialah praktek pekerjaan sosial dalam pemenuhan kebutuhan serta pengembangan kelompok. Tujuan dari praktek pekerjaan sosial meso adalah untuk memperbaiki keberfungsian sosial individu-individu melalui pengalaman berpartisipasi dalam sebuah kelompok kecil dengan bimbingan pekerja sosial profesional. Contoh dari teknik pekerjaan meso ialah pengembangan kelompok di UPT PPSAB dengan cara membentuk kelompok atau grup bermain dengan tujuan untuk membangun solidaritas antar klien agar nantinya dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar maupun dengan teman barunya. Yang ketiga, teknik pekerjaan makro. Praktek pekerjaan sosial makro diartikan sebagai aktivitas keahlian pekerja sosial dalam bekerja bersama masyarakat, organisasi, atau upaya untuk mengubah peraturan dan kebijakan-kebijakan kesejahteraan sosial melalui aktivitas yang kolektif atau terorganisasi. Contoh pekerjaan sosial makro di UPT PPSAB Sidoarjo ialah dengan adanya aksi sosial seperti layanan dukungan psikososial terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Dalam aksi ini, pekerja sosial memberikan sejumlah kegiatan positif sebagai trauma healing terhadap korban yang mungkin kehilangan anggota keluarga maupun kehilangan sejumlah materi dan tempat tinggal mereka. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.